Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data berkelompok. Sebelum itu, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik ya. Sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai beberapa hal. Yang pertama, tentang jangkauan, kedua hamparan, ketiga simpangan kuartil, keempat ragam, dan yang kelima simpangan baku. Simak baik-baik contoh soal berikut ya. Ada perlombaan lari 10 km pria diperoleh catatan waktu sebagai berikut. Nah, untuk waktu tempuh dalam menit dan juga frekuensi dapat teman-teman simak pada tabel tersebut. Nah, kita diminta untuk menentukan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, ragam, dan juga simpangan baku. Di mana telah kita ketahui bersama-sama untuk rumus mencari jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, ragam, dan juga simpangan baku telah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Nah, untuk itu kita ingat bersama-sama dalam bentuk contoh soal sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah jangkauan. Karena data ini data berkelompok, maka untuk data terbesar dan data terkecil diambil dari nilai tengah interval terbesar dan juga interval terkecil. Oke, teman-teman tentukan terlebih dahulu berapakah interval terbesar dan berapakah interval terkecil dari data tersebut. Maka untuk mencari jangkauan, kita dapat menggunakan rumus Xmax dikurangi Xmin, di mana Xmax atau interval data terbesar, kita cari nilai tengahnya. Berarti 60 ditambah dengan 69 dibagi 2, dikurangi 20 ditambah 29 dibagi 2. Nah, kita perlu mengingat ya, bagaimana cara mencari nilai tengah, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Maka, berapakah nilai jangkauan dalam data tersebut? Oke, tepat sekali. Jadi, untuk jangkauannya adalah 40. Oke, selanjutnya kita akan mencari hamparan, di mana hamparan itu adalah selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah. Maka kita harus mencari kuartil atas dan kuartil bawahnya terlebih dahulu. Nah, untuk kuartil bawah terletak pada data ke-20. Diperoleh dari cara untuk menentukan kuartil itu adalah I per 4 dikalikan N. Di mana nilai N-nya adalah, kita jumlahkan dulu frekuensinya, maka kita peroleh nilai N-nya adalah, oke, tepat 80, berarti kuartil bawah ya, 1 per 4 kali 80 kan hasilnya 20. Maka 20 itu kita peroleh dari cara tersebut. Nah, kuartil bawah pada data ke-20 terletak pada interval pada interval ke-40 sampai 49. Nah, untuk cara mencari kuartilnya masih sama ya. Saya rasa teman-teman semua masih ingat untuk mencari kuartil. Selanjutnya untuk kuartil 3 terletak pada data ke-60. Nah, data ke-60 terletak pada interval Oke, tepat sekali pada interval ke-50 sampai 59. Nah, langkah untuk menentukan kuartil atas pun juga masih sama dengan kita menentukan kuartil bawah. Nah, maka kita peroleh hasil kuartil bawahnya 40,88 dan kuartil atasnya 52. Maka berapakah nilai hamparan tersebut? Oke, tepat. Jadi kita cari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah ya. Jadi untuk hamparannya adalah 11,12. Selanjutnya untuk mencari simpangan kuartil.
Nah, karena nilai hamparan sudah diperoleh, maka kita dapat menggunakan nilai hamparan ya. Tapi, kalau tidak ada nilai hamparan, maka kita perlu mencari kuartil atas dan juga kuartil bawah terlebih dahulu. Karena, untuk mencari simpangan kuartil, kita dapat menggunakan rumus setengah dari hamparan, atau setengah kali kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, tadi nilai hamparannya adalah 11,12. Maka, berapakah nilai simpangan kuartilnya? Oke, tepat sekali. Jadi, nilai simpangan kuartilnya adalah 5,56. Untuk selanjutnya, kita mencari ragam atau varians. Nah, untuk menghitung ragam, kita dapat menggunakan tabel seperti ini. Nah, tujuan membuat tabel seperti ini adalah untuk memudahkan kita mencari rata dan juga mencari ragam ataupun simpangan baku. Mengapa kita perlu mencari rata? Nah, karena untuk rumus simpangan baku sendiri atau ragam sendiri itu terdapat nilai di mana kita perlu mencari rata-rata ya. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai tengah dari setiap interval, di mana nilai tengah ini kita simbolkan sebagai XI. FI adalah nilai frekuensinya. Lalu kita mencari hasil perkalian antara nilai tengah dan juga frekuensi. Kemudian dari sini kita peroleh tadi frekuensinya adalah 80 totalnya, dan juga total dari perkalian frekuensi dan nilai tengah adalah 3740. Maka kita cari dulu reratanya. Rerata adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, sigma FI dikalikan XI-nya tadi 3740 dibagi 80. Nah, di mana reratanya kita peroleh 46,75. Nah, maka untuk kolom yang XI min X bar kuadrat, nah kita perlu mengurangkan nilai tengah pada setiap baris dengan reratanya, lalu dikuadratkan. Misalnya, pada baris pertama, 24,5, kita kurangkan dengan 46,75, lalu hasilnya dikuadratkan. Menghasilkan 495,0625. Begitu juga dengan baris-baris selanjutnya. Setelah itu, kita perlu mencari lagi satu kolom di mana kita kalikan tadi hasil kuadrat dari selisih nilai tengah dan juga rata dikalikan dengan frekuensinya. Lalu kita cari totalnya. Nah, diperoleh untuk totalnya 8195. Maka, untuk mencari ragam, kita dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan total dari selisih nilai tengah dan nilai rata dikuadratkan dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 8195 dibagikan dengan frekuensinya. Jadi 8195 dibagi 80, maka menghasilkan, betul, untuk ragamnya adalah 102,4375. Nah, untuk mencari simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Jadi, kita ketahui bahwa ragamnya 102,4375, maka berapakah nilai simpangan bakunya? Ya, betul sekali bahwa simpangan bakunya adalah 10,12. Nah, jadi apabila nanti pada soal tidak diketahui nilai ragamnya, maka kita juga perlu mencari terlebih dahulu nilai ragamnya. Baru kita akar. Nah, itu untuk mencari nilai simpangan baku. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal mengenai ukuran penyebaran data. Bagaimana teman-teman? Apakah lebih paham? Apabila menemui kesulitan bisa ditanyakan kepada guru ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.